Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sampai hari ini. Sekarang kami mau mengikuti acara ibadah Life Kids. Berkati Cici dan Koko yang mau membacakan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami agar kami dapat lebih mengerti. Ya Tuhan, kami serahkan acara ini padamu dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, jumpa lagi di ibadah online. Wah, pastinya kabarnya luar biasa nih ya. Apalagi minggu kemarin kalian baru mengikuti virtual kemah dia. Wah, pastinya tambah semangat dong, tambah sukacita ya beribadah kepada Tuhan ya adik-adik. Kita mau dong, nggak cuma dengerin doang di virtual kemah dia kemarin, tapi juga melakukan apa yang sudah kita dengarkan ya adik-adik. Kita mau menanggalkan manusia lama kita mau jadi manusia baru, makin cinta Tuhan pastinya. Yuk coba kita mau nostalgia nih kemah dia walaupun baru minggu kemarin. Kita mau nyanyi lagi theme songnya ya adik-adik. Bangkit berdiri, pakai gerakan ya. Let's go, lepaskan. Let's go, hempaskan. Let's go, tanggalkan semua belenggu dosa. Let's go, lepaskan. Let's go, hempaskan. Let's go, tanggalkan semua belenggu dosa. Saatnya aku maju, kenakan manusia baru. Yesus ada bersamaku, kemenangan di pihakku. Let's go guys, ayo gerakan badannya adik-adik. Kita mau memuji Tuhan dengan segenap hati kita ya. Kita mau menanggalkan manusia lama kita. Kita nyanyikan sekali lagi. Let's go, lepaskan. Let's go, hempaskan. Let's go, tanggalkan semua belenggu dosa. Let's go, lepaskan. Let's go, hempaskan. Let's go, tanggalkan semua belenggu dosa. Saatnya aku maju, kenakan manusia baru. Yesus ada bersamaku, kemenangan di pihakku. Let's go! Saatnya aku maju, kenakan manusia baru. Yesus ada bersamaku, kemenangan di pihakku. Let's go, let's go. Iya, kita mau melepaskan dosa-dosa dan kita mau maju mencapai tujuan kita yang sesuai dengan rencana Tuhan pastinya. Nah, untuk sampai pada rencana Tuhan, kita gak boleh lelah bekerja buat Tuhan. Kita nyanyi lagi, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu
siap memuji Tuhan lagi? Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tata yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi apa? Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan. Mana suaranya? Menjadi apa? Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Iya, dan iman kita dasarnya siapa? Tuhan Yesus ya adik-adik. Kita mau berdiri kokoh, berakar, beriman di dalam Yesus saja. Nah, kalau kita udah percaya sama Tuhan Yesus dan menerima Yesus sebagai juru selamat, kita sudah diberikan keselamatan ya adik-adik. Tapi jangan sampai keselamatan yang sudah kita terima kita simpan sendiri. Kita juga rindu nih orang-orang lain yang belum dengar tentang Tuhan, apalagi orang yang dekat dengan kita nih. Orang tua kita misalnya, mama, papa, adik, kakak, sepupu, opa, oma, om, tante. Mungkin ada dari mereka yang belum mengenal Tuhan, belum menerima keselamatan. Nah, kita harus punya hati yang rindu supaya mereka dapat juga menerima keselamatan seperti kita. Makanya kita harus berdoa terus dengan doa 5 jari. Kita doakan oikos kita, baik itu keluarga ataupun teman-teman kita yang belum percaya Tuhan, tapi kita sangat rindu supaya mereka menerima keselamatan itu. Kita harus doakan tiap hari ya adik-adik. Dan ingat nih, ayo sama oikosnya udah didaftarin belum di form kartu oikos? Jangan lupa ya, dan pastikan selain mendoakan mereka, ajak juga mereka untuk beribadah bareng-bareng kalian ya adik-adik. Nah, sekarang kita mau berdoa bareng-bareng nih. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk oikos kami. Mereka adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kami mintakan uang setiap puasa yang mengalami oikos kami. Roh Kudus, sentuh hati mereka sehingga oikos kami bisa mengalami perjumpaan yang manis dengan Yesus. Melalui kami yang di sini, kiranya Tuhan pakai menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya, puji Tuhan, kita selalu akan mendoakan oikos kita ya adik-adik. Bukan sebulan sekali, tapi setiap hari. Biarlah kita memiliki hati seperti hatinya Tuhan, melihat jiwa-jiwa itu berharga. Tuhan rindu semua manusia mengenal Dia dan diselamatkan.
kita juga harus seperti itu ya adik-adik. Kita mau melihat nih di sekeliling kita, ada yang belum percaya Tuhan enggak? Kalau ada yang belum, kita mau berdoa untuk mereka. Kita mau bersaksi tentang Tuhan kepada mereka. Dan kita juga belajar nih, bersaksi bisa dengan apa aja lewat firman Tuhan nih hari ini. Cici Santi nanti akan menyampaikan firman Tuhan. Kalian duduk yang baik, dengerin, buka telinganya. Bersaksi itu bisa lewat apa sih? Minggu ini kita akan bahas. Dengarkan baik-baik dan terima firman Tuhan ya adik-adik. Kita akan nyanyi satu pujian, judulnya Ubahku. Biar Tuhan mengubah hati kita, hidup kita, seturut dengan kehendaknya. Ku buka hatiku, biarlah rohmu dalamku. Ku perlu kau setiap waktu untuk mengubah hidupku. Ku buka hatiku, biarlah Tuhan masuk dalam hidup kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ku perlu kau setiap waktu untuk mengubah hidupku. Ku rasakan kehadiranmu, Roh Kudus, jamah hidupku. Lembutkan dan bentuk hatiku, jadikan hidupku baru. Kerinduan kita bersama ya adik-adik. Kita menyatakan lagu ini dengan sepenuh hati kita, dengan setulus hati kita. Ku buka hatiku, biarlah rohmu dalamku. Ku perlu kau setiap waktu untuk mengubah hidupku. Ku rasakan kehadiranmu, Roh Kudus, jamah hidupku. Lembutkan dan bentuk hatiku, jadikan hidupku baru. Ku rasakan kehadiranmu, Roh Kudus, jamah hidupku. Lembutkan dan bentuk hatiku, jadikan hidupku baru. Jadikan hidupku baru. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Ampuni kami atas kesalahan kami. Layakanlah kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Kini saatnya kami untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi dan kuduskanlah Cici dan Koko yang melayani dan juga yang menyampaikan firman Tuhan. Bersama teman-teman Life Kids, semua bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, gimana kabar kalian? Saya yakin kabar kalian pasti dalam keadaan yang luar biasa ya. Oh iya, kemarin kalian habis liburan kan ya? Liburan sekolah. Gimana liburannya? Menyenangkan dong. Pasti ada sesuatu yang luar biasa dalam liburan kalian kali ini. Oke, sekarang cuma mau bawain firman Tuhan. Tapi
sebelum Cici bawain firman Tuhan, Cici punya nih sedikit cuplikan yang kalian lihat dulu ya. Ada sedikit video yang bisa kalian lihat sebelum Cici akan membahas firman Tuhan. Dan kalian akan tahu firman Tuhan apa sih yang akan Cici bahas hari ini. Yuk sama-sama kita lihat. Yohanes 6 ayat 1-13 menceritakan, banyak orang yang mengikuti Yesus karena mereka sudah melihat dan mendengar mujizat-mujizat yang sudah Yesus lakukan. Saat Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, Yesus berkata, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Filipus, salah satu murid Yesus, berkata, "Tuhan, uang 200 keping perak tidak akan cukup meskipun mereka hanya makan sedikit." Yesus hanya tersenyum karena Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi. Dia hanya mengetes murid-muridnya. Lalu salah satu murid Yesus datang. Dia adalah Andreas. Dia membawa anak kecil dengan 5 roti dan 2 ikan di tangannya. Saat Andreas datang menemui Yesus dengan anak kecil itu, Andreas berkata, "Tuhan, bagaimana mungkin 5 roti dan 2 ikan ini bisa mencukupkan orang banyak itu?" Yesus memanggil anak kecil itu, dan anak kecil itu pun memberikan 5 roti dan 2 ikan yang ada di tangannya kepada Yesus. Dan yang Yesus lakukan adalah dia mengucap syukur pada Bapa di surga untuk apa yang ada di tangannya. Setelah Tuhan mengucap syukur, Tuhan memberikan 5 roti dan 2 ikan itu kepada murid-muridnya. Kurang lebih orang-orang banyak itu berjumlah 5.000 orang. Mereka semua dapat makan dengan sangat kenyang. Setelah orang-orang itu makan dengan sangat kenyang, Tuhan memerintahkan kepada murid-muridnya, "Kumpulkan semua sisa-sisa makanan." Dan yang terkumpul adalah 12 bakul. Dari 5 roti dan 2 ikan, 5.000 orang makan kenyang dan sisa 12 bakul. Orang banyak itu berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang datang ke dunia ini." Kalian udah lihat dong videonya di mana Tuhan melakukan mujizat yang sangat luar biasa. Kalian lihat banyak sekali perkara-perkara yang Tuhan sudah lakukan sehingga ada orang-orang yang berbondong-bondong untuk mengikuti Yesus. Dan saat orang-orang berbondong-bondong mengikuti Yesus, Tuhan mengetes salah satu muridnya, yaitu Filipus. Tuhan bilang kayak gini, "Kita harus memberi makan mereka." Tapi Filipus secara logikanya dia bilang, "Tuhan, untuk mereka makan sedikit aja kita perlu 200 keping perak. Sedikit loh, 200 keping perak." Tapi saat itu Tuhan hanya tersenyum. Dalam hatinya, Cici hanya menduga nih ya, "Kamu Filipus, kamu udah ikut saya berapa lama? Tapi kamu gak tahu siapa saya. Gak tahu pribadi saya." Saat Tuhan tersenyum, gak lama kemudian datang salah satu muridnya namanya Andreas. Andreas luar biasa saat itu. Dia membawa seorang anak kecil yang datang sama dia. Andreas membawa anak itu, dan Andreas bilang kayak gini, "Tuhan, ada seorang anak yang bawa 5 roti 2 ikan. Saat Andreas melangkah, saat ada anak yang datang sama dia yakin dan dia percaya, dia serahkan anak itu, dia bawa ke Tuhan. Dengan kondisi dia menyerahkannya sama Tuhan anak itu. Tapi yang sangat disayangkan saat Andreas memperlihatkan 5 roti dan 2 ikan itu, dia bilang, "Tuhan, hanya ada ini dan mereka ini tidak akan cukup untuk beri makan mereka." Tuhan hanya bisa tersenyum dan Tuhan mengambil 5 roti dan 2 ikan itu dari anak kecil dan dia mengucap syukur. Let's see yang kalian lihat, yang terjadi adalah 5.000 orang bisa makan dengan kenyang. Dan bahkan Tuhan bilang, "Kumpulkan, jangan sampai ada yang terbuang sisa-sisanya." Bahkan tersisa 12 bakul dari sisa-sisa 5 roti 2 ikan itu. Tapi yang mau kalian lihat adalah dari cerita ini bukan sesuatu 5 roti dan 2 ikannya itu. Cici mau kalian lihat adalah seorang anak kecil. Seorang anak kecil yang datang. Dia datang, dia memberikan apa yang ada di tangannya, apa yang dimilikinya pada Tuhan. Dan kalian lihat yang terjadi, 5.000 orang bisa makan dan sisa 12 bakul. Hanya langkah seorang anak kecil memberikan apa yang ada di tangannya. Yang terjadi adalah mujizat Tuhan terjadi.
Tuhan melihat di sini ada langkah iman anak kecil. Anak kecil yang mau memberi untuk pelayanannya. Anak kecil yang mau memberi untuk misinya. Saat dia memberitakan tentang kebenaran firman, ada seorang anak yang terlibat di dalamnya. Hanya anak kecil loh. Menurut Cici sih perkiraannya mungkin sekitar anak usia madya saat ini. Usia kalian lah. Memberi apa yang ada di tangan untuk menjadi sesuatu yang besar. Ci, itu kan kondisinya saat itu. Saat ini kita gimana? Kalian mungkin saat ini nggak diposisikan untuk memberi 5 roti dan 2 ikan. Tapi kalian bisa memberikan apa yang ada di tangan kalian. Kalian saat ini punya apa? Kalian punya uang? Kalian berikan untuk pelayanan misi. Tapi ingat ya, uang kalian bukan uang papa mama. Meskipun hanya sedikit. Ingat, anak kecil hanya memberikan sedikit. Tapi yang terjadi adalah mujizat yang luar biasa. Meskipun hal yang sedikit, kalau di tangan Tuhan, itu menjadi sesuatu yang fantastis. Yang Tuhan minta adalah hati kalian untuk memberi. Apa yang kalian miliki? Ci, aku gak punya uang. It's okay kamu gak punya uang. Kamu punya talenta. Ingat, kalau ada yang bilang, Ci, aku gak punya talenta, itu bohong. Karena setiap orang yang lahir dalam dunia ini itu memiliki talenta. Hanya bagaimana dia mau mengembangkan tidaknya talentanya itu. Ci, aku punya talenta itu apa? Kelebihan. Aku punya kelebihan menyanyi, Ci. Kontak Cici Sarah atau kontak yang lain. Cici, aku mau terlibat dong dalam pelayanan online. Gimana caranya? Kalian punya kelebihan apa lagi? Menggambar. Kalian kontak Cici sekolah minggu kalian. Cici, aku mau terlibat dalam pelayanan sekolah minggu. Bagaimana caranya? Itu kalian memberi talenta kalian buat Tuhan. Atau waktu. Ci, aku punya waktu dan aku mau pakai waktu aku untuk berdoa syafaat buat setiap teman-teman aku. Buat setiap sekeliling aku. Itu juga memberikan buat Tuhan loh. Jadi nggak hanya cukup dalam uang, tapi bisa talenta, bisa waktu. Apapun yang ada di tangan kalian yang Tuhan minta, berikan untuk pelayanan misi. Sehingga yang terjadi adalah hal-hal mujizat yang luar biasa. Tuhan sanggup melakukannya tanpa kita. Tapi Tuhan gak mau kalau gak ada kita. Tuhan mau kita terlibat. Dengan kita terlibat, itu adalah kesukaan, itu kebahagiaan seorang ayah. Karena anak-anaknya mau terlibat dalam pelayanan dia. Cici mau ajak kalian, yuk belajar untuk memberi. Belajar untuk memberi buat Tuhan, buat pelayanannya. Caranya, tadi Cici udah bilang, coba. Kalau uang gimana sih cara memberinya? Kalian coba kontak, kalian minta bantuan orang tua kalian. Bisa transfer, bisa, atau kalian berikan nanti ke gereja kalau saat lewat, atau gimana pun caranya. Kalian coba kontak, atau Cici sekolah minggu kalian bisa tanya. Ci, aku ada sedikit ingin diberikan buat Tuhan pelayanan. Aku mau menjadi salah satu anak kecil itu. Dalam pelayanan misinya Tuhan. Cici ingat, Cici dulu gitu pernah beberapa tahun yang lalu, Cici lupa tahunnya kapan. Cici pernah pelayanan ke satu daerah, itu ke Kalimantan, namanya Sangatta. Saat itu ada sesuatu yang luar biasa. Amazing banget, itu pelayanan misi yang pertama Cici dan sangat berkesan, membekas banget di hati Cici. Ada mujizat yang Tuhan lakukan. Saat itu kita punya target, saat itu kita pelayanan untuk semacam KKR. Kita semacam KKR itu, dan di sana ada beberapa orang dari GSI Bethlehem, Cici lupa beberapa ya. Saat itu ada Cici Safitri, Cici Sakiti saat ini udah diut, ada Koko Brian, ada Cici Okta, pokoknya ada beberapa, Cici Maya, Cici Rifka, Cici Verlita juga, ada Koko Indra, pokoknya ya saat itu kami semua pergi ke Kalimantan, dan saat melayani KKR di sana, Cici benar-benar kagum-kagum dengan apa yang Tuhan lakukan. Saat itu kita punya target, Cici lupa sih pastinya, entah 1.500 atau 2.500, yang pasti tidak kita menyediakan makanan sesuai dengan target kita. Dan yang terjadi adalah saat itu yang hadir, Cici ingat pasti, kurang lebih 4.000 orang. Dan saat kita mendengar ada anak-anak yang datang, anak-anak di Sangatta di Kalimantan datang, hampir mendekati 4.000 orang, kurang lebihnya 4.000 orang. Dan makanan yang kita sediakan nggak cukup. Di Bogor aja Cici belum pernah merasakan seperti itu, tapi Cici bisa merasakan di Kalimantan. Kalian tahu apa terjadi? Saat itu Pastor Yohana cuma bisa bilang, salah satu pendeta dari GSI Bethlehem saat itu bilang, Pastor Yohana, yuk kita sama-sama berdoa. Hal seperti ini bisa dilakukan cuma berdoa. Kita berdoa, dan selesai berdoa, kalian tahu apa yang terjadi? Semua anak-anak di depan, kita dapat informasi itu udah kebagian makan. Cici juga nggak ngerti gimana caranya. Kebagian snack. Kebayang dong, orang berbondong-bondong datang. Kalian deh kalau misalnya Kak. Dan itu dia lintas agama, dia berbagai macam agama datang. Tapi kalau nggak kebagian kan itu menjadi sesuatu yang kayak gimana. Tapi di situ bisa ada mujizat yang Cici lihat. Itu amazing banget, luar biasa banget. Tuhan bisa melakukan perkara yang luar biasa. Dari situ Cici berpikir, Tuhan,
Aku mau belajar memberikan pemberian misi. Aku belajar untuk memberi dalam misi. Apa yang diberikan setiap jemaat di GSI Bethlehem Bogor itu bisa dinikmatin di Kalimantan sana. Pemberian yang kalian berikan di Bogor itu bisa dinikmati di sana. Kalau kalian mungkin talenta atau waktu yang kalian bisa berikan ini, itu bisa dinikmati dimanapun. Pelayanan Tuhan bisa tergenapi dimanapun itu. Jadi kesimpulannya, yuk kita sama-sama memberi. Dari saat itu Cici belajar, Tuhan, aku mau belajar memberi. Meskipun pemberian Cici sedikit, nggak banyak. Tapi kalau dari tangan Tuhan, 5 roti 2 ikan, 5.000 orang bisa makan dan sisa 12 bakul. Itu yang harus kalian ingat. Belajar memberi. Berikan apa yang ada di tangan kalian kepada Tuhan. Dan lihat apa yang terjadi. Tuhan bisa melakukan mujizat yang tidak kalian pikirkan, yang tidak kalian bayangkan. Yuk sama-sama setelah firman hari ini, kalian semua belajar, berikan yang terbaik apa yang kalian punya buat Tuhan. Dan kalian lihat apa yang terjadi. Shalom teman-teman, ini ayat hafalan kita hari ini ya. Kisah Para Rasul 20 ayat 35 adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Kisah Para Rasul 20 ayat 35 adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita hafalkan dan kita lakukan ya teman-teman. God bless you. Firman Tuhan benar-benar mengajarkan kita hari ini untuk memberi. Oke, kita akan sama-sama akhiri ibadah kita hari ini. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini. Firman-Mu hari ini mengajarkan kami Tuhan untuk memberi dalam pelayanan. Ajarkan kami untuk tunduk Tuhan, untuk memberi di dalam pelayanan-Mu sama seperti anak kecil itu. Mau memberikan 5 roti 2 ikan, sehingga mujizat bisa terjadi. 5.000 orang bisa makan dan sisa 12 bakul. Itu adalah karena langkah seorang anak yang memberikan dalam pelayanan. Kami mau Tuhan menjadi bagian seperti anak itu. Kami mau Tuhan menjadi bagian seperti anak kecil ini Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ajarkan kami memberikan apa yang di tangan kami, baik maupun uang, talenta kami, waktu kami, makanan kami, apapun yang kami miliki Tuhan. Ajarkan kami memberi. Kami percaya Tuhan, Kau ingin memakai kami sebagai alat-Mu dalam pelayanan misi-Mu, dimanapun itu Tuhan. Bapak, hamba meminta hikmat, kekuatan, berkat, dan damai sejahtera buat setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kau urapi mereka Tuhan, biarkan mereka memiliki kekuatan untuk melakukan setiap apa yang Kau kehendaki. Dan itu bisa menjadi kesukaan buat mereka, dimanapun mereka berada. Allah, hamba serahkan mereka, hamba serahkan setiap pribadi mereka Tuhan, hamba serahkan juga keluarga mereka, hamba serahkan orang tua mereka, sanak saudara mereka Tuhan. Kau sertai mereka Tuhan, biarkan mereka bisa menjadi bagian dalam setiap pekerjaan-pekerjaan-Mu Allah. Hanya di dalam nama Bapa, hamba-Mu akhiri ibadah siang hari ini. Dan selebihnya Roh Kudus, Kau yang akan bekerja lebih lagi dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Teman-teman, jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau dengan menggunakan QR Code dengan bantuan Mama Papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberi kesaksian atau minta didoakan. Dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Dan bagi Mama Papa yang belum tergabung di WA Group Live Kids, yuk segera menghubungi Alka. Sekian Kids News hari ini, God bless you, bye-bye. Halo adik-adik, selanjutnya Cici Mika akan bagiin beberapa pengumuman. Disimak ya. Yang pertama, Cici Mika mau mengingatkan program Ajak Teman untuk ikut ibadah online Live Kids. Nah, teman yang diajak adalah Oikos adik-adik yang namanya terdaftar di kartu Oikos. Jadi, buat adik-adik yang belum mengisi kartu Oikos, bisa minta link Google Form ke guru kelas kalian masing-masing. Dan berikutnya, di minggu depan ada ibadah online spesial Hari Nasional. Nah, ibadahnya ini cuma 1 kali, di jam 11 siang. Ingat-ingat nih, ibadah minggu depan cuma 1 kali, di jam 11 siang. Nah, ini gabungan untuk semua kelas. Nah, itu aja untuk pengumuman di minggu ini.
Sampai ketemu lagi di minggu selanjutnya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye.